Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Oke, kali ini saya akan mengulas beberapa emiten secara teknikal ya teman-teman, yaitu emiten BRIS, emiten Antam atau ANTM. Oke, tonton terus sampai selesai. Namun jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Check it out. Oke, emiten yang pertama adalah Bank Syariah Indonesia Tbk atau dengan kode BRIS. Oke, saya ulas singkat ya mengenai fundamental dari BRIS. Yang pertama adalah market cap-nya di laporan tahunan 2020 ya pada bulan Desember itu sebesar 26,1 triliun. Cukup besar ya. Untuk cash-nya 1,1 triliun, total asetnya naik ya dari 43,1 triliun di tahun 2019 menjadi 57,7 triliun di tahun 2020. Kemudian total ekuitasnya juga naik ya dari 5 triliun 2019 naik menjadi 5,4 triliun di 2020. Oke, kita lihat dari revenue dan net profit. Dari revenue-nya naik dari 3,3 triliun menjadi 4,3 triliun, naik 10 triliun selama setahun. Kemudian net profitnya ya dari 74 miliar menjadi 248, sekitar berapa itu? Sekitar 350% ya dalam waktu setahun. Kemudian dari pernya di sini cukup tinggi ya, cukup mahal, dari 42 kali menjadi 105 kali. Kemudian dari PBV-nya dari 0,62 menjadi 4,81. Tentunya juga cukup mahal juga di harga yang sekarang. Kemudian kita lihat ROE-nya juga naik dari 1,45 menjadi 4,56%. Untuk laporan tahunan, untuk laporan kuartal pertama di bulan Maret biasanya akan rilis di bulan April. Oke, itu saja secara singkat ya fundamental dari BRIS. Kalau dari saya pribadi cukup bagus ya, cuma karena ini saham baru, mungkin 2 tahun ya di Bursa Efek, mungkin saya sendiri adalah wait and see dulu ya, lihat perkembangannya. Oke, sekarang kita lihat dari analisa teknikalnya melalui chart. Oke, dari sini saya menggunakan 3 analisa chart ya, yaitu MA, Moving Average, kemudian MACD dan juga stokastik. Bisa kita lihat teman-teman, untuk yang di atas adalah chart dari MA, di mana yang merah adalah MA200, kemudian yang warna hijau adalah MA100 dan juga yang warna biru adalah MA50. Bisa teman-teman lihat ya dari MA dulu yang chart di atas. Di sini bisa teman-teman lihat kondisi 1-2 bulan ini grafik dari MA adalah sideways ya teman-teman di sini. Ini cenderung sideways, namun dalam posisi menengah atau 3-6 bulan atau bahkan lebih dari 6 bulan itu masih kondisi uptrend ya teman-teman. Kemudian kita dari MACD ya teman-teman, MACD-nya juga masih sideways juga dan masa konsolidasi ya mungkin masih menunggu juga. Kemudian kita lihat dari stokastiknya juga. Di sini stokastiknya harganya masih di bawah 40, skala 40, artinya jika teman-teman mau membeli juga silakan, namun juga harus memakai money management, artinya membeli dengan cara dicicil teman-teman. Oke, sekarang bisa kita lihat dari pergerakan bandar asingnya. Oke. Kita lihat dari broker summary-nya ya. Mungkin dari 1 minggu terakhir ya. Oke, kita netnya. Kemudian kita lihat dari trade, kemudian kita lihat dari foreign. Bisa kita lihat teman-teman ya dari broker summary-nya pada periode 15 Maret sampai 19 Maret 2021, artinya 1 minggu kemarin ya, bandar asing lebih cenderung untuk mengakumulasi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini daripada mendistribusi atau menjual ya. Ini artinya bandar lebih banyak membeli
atau mengakumulasi. Nah, untuk secara keseluruhan ya, baik dari bandar asing maupun bandar lokal di periode 1 minggu terakhir kemarin ya, itu bandar lebih banyak mengakumulasi ya teman-teman. Di sini kita lihat, nah, daripada mendistribusi atau menjual. Jadi mungkin dalam masa konsolidasi ini kemungkinan pergerakan harga bisa naik lagi ya teman-teman. Namun teman-teman bisa membeli dengan cara dicicil. Emiten yang kedua adalah emiten ANTM atau Aneka Tambang Temiga. Sedikit saya ulas ya mengenai fundamental dari Antam ini. Yang pertama adalah market cap-nya, yaitu 54,0 triliun di tahun 2020 yang naik dari sebelumnya 20,1 triliun, naik 50% lebih ya teman-teman. Ini juga berbanding lurus dengan keuntungan yang diraup Antam di tahun 2020 berdasarkan yang berita yang kemarin ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat dari total ekuitas naik dari 18,4 triliun menjadi 19 triliun. Ini juga bagus. Kemudian dari revenue pendapatan naik dari 25,2 triliun menjadi 27,3 triliun. Sekarang kita lihat dari net profit atau pendapatan bersih 93,8 miliar menjadi 1,1 triliun. Wow, naiknya berapa itu? 8 kali lipat ya teman, dari 200 menjadi 1,1 triliun. Sangat signifikan sekali. Kemudian kita lihat dari pernya ya. Pernya juga turun ya dari 100,3 menjadi 46, turun separuhnya. Kemudian juga dari PBV-nya naik ya teman-teman dari 1,11 menjadi 2,84. Namun untuk perusahaan sekelas Antam untuk PBV 2,8 ini menurut saya ya standar ya teman-teman. Kemudian ROE-nya juga bagus, lebih dari 5, naik signifikan dari 1,07 menjadi 6,04%. Kemudian kita bisa lihat dari debt atau total cap, total hutang, rasio hutang ya, yaitu dari debt equity ya, rasio antara hutang dengan ekuitas 0,67, masih di bawah 1, juga masih bagus. Oke, sekarang kita menganalisa teknikal. Kita lihat chartnya. Kita bisa lihat dari 3 bulan terakhir dulu ya teman-teman. Tetap sama, analisanya saya menggunakan MA, moving average atau harga rata-rata di 200 hari kerja, 100 hari kerja, dan 50 hari kerja. Kemudian yang tengah adalah MACD, kemudian yang paling bawah adalah stokastik. Bisa kita lihat teman-teman, di 3 bulan terakhir pergerakannya MA adalah masih cenderung uptrend ya, dimana MA 200 di bawah MA 100 dan MA 100 di bawah MA 50. Artinya pergerakan secara waktu tertentu masih menunjukkan uptrend atau naik ya teman-teman. Kemudian bisa kita lihat dari MACD-nya. MACD-nya ini adalah saat ini masih di bawah 0, artinya masih terjadi penurunan secara jangka pendek ya teman-teman. Justru kondisi saat ini mungkin bisa mulai nyicil beli. Kemudian dari stokastiknya juga cenderung juga di atas skala 0 tapi sedikit. Ini juga masih di bawah skala 40 ya. Ini juga masih bisa beli juga. Ini juga masih bisa beli cuma nyicil. Nah, ini juga masih uptrend ya teman-teman. Masih bagus, kemungkinan bisa naik lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa lihat dari ini. Dari 6 bulan. Nah, di 6 bulan terakhir ini juga kita bisa lihat naiknya signifikan ya, mungkin karena isu atau berita ada top holding ya dari pertambangan, yaitu Antam sebagai induknya. Kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi ya teman-teman, karena ini juga menjadi isu yang sangat positif. Kemudian kita bisa lihat dari ini broker summary-nya ya, aktivitas bandarnya. Kita bisa lihat broker summary-nya di 1 minggu terakhir. Oke. Nah,
di 1 minggu terakhir teman-teman bisa kita lihat bahwa untuk yang jangka pendek ya teman-teman itu cenderung turun karena memang harga Antam juga turun ya saat ini, sama berbanding lurus dengan kondisi Bandar. Bandar juga 1 minggu ini lebih banyak mendistribusi atau menjual daripada mengakumulasi ya teman-teman. Kita mau lihat titik support dan titik resistennya ya. Nah, titik support dan titik resistennya ini masih berada di sekitaran ini, di 2100-an ya. Nih di titik support kuatnya di 2100-an, yaitu di bulan Februari tanggal 2. Sekarang di 2200. Mungkin teman-teman bisa mulai menyicil beli, nanti ketika sudah mendekati titik supportnya lebih banyak beli juga bisa.